Ibu itu sudah dikuburkan 3 hari lalu. Semua orang ikut mengantar ke liang lahat. Semua orang melihat tanah merah menutup tubuhnya. Semua orang mendengar doa terakhir dibacakan. Tapi setiap pukul 3 pagi, pintu rumah itu tetap terbuka, dan langkah kaki itu tetap masuk. Pelan, basah, seperti seseorang yang baru pulang dari hujan. Dan anaknya tidak pernah berani memastikan apakah yang kembali itu benar-benar ibunya, atau sesuatu yang datang karena ia pernah berharap ibunya mati. Rumah kecil di ujung gang itu kini terasa lebih luas dari biasanya. Bukan karena perabotannya berkurang, tapi karena suara ibunya tak lagi terdengar. Raka, pria 28 tahun, tinggal sendirian setelah ibunya meninggal akibat jatuh di kamar mandi 3 hari lalu. Orang-orang bilang itu kecelakaan. Raka hanya mengangguk. Ia tidak pernah menceritakan bahwa malam sebelum kejadian itu, ia berteriak pada ibunya. "Kalau ibu capek hidup begini, ya sudah, aku juga capek." Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Dan tepat pukul 3 pagi setelah pemakaman, Raka terbangun karena suara pintu depan dibuka. Kriek, suara kayu tua bergesekan. Raka duduk di ranjang, nafasnya tercekat. Ia yakin pintu itu tadi malam sudah dikunci. Langkah kaki terdengar di ruang tamu. Pelan, terseret, seperti sandal karet ibunya yang sudah tipis. Raka tidak berani keluar kamar. Ia hanya mendengar suara itu berjalan menuju dapur. Dan kemudian, tangisan. Pelan, tertahan. Tangisan yang sangat ia kenal. Tangisan ibunya. Pagi harinya, Raka mengira itu mimpi. Sampai ia melihat pintu dapur terbuka. Padahal ia ingat jelas menguncinya. Di lantai dapur ada jejak air, mengarah ke kamar mandi. Raka berdiri membeku. Air di kamar mandi menetes. Padahal keran tertutup rapat. Ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa kehilangan. Ini bukan hanya rindu. Ini kehadiran. Pukul 2.59. Raka tidak tidur. Ia duduk di ranjang menatap jam. 2.59. 3. Kriek. Pintu itu kembali berbunyi. Kali ini ia memaksa diri keluar kamar. Ruang tamu kosong. Tapi lantai basah, dan foto ibunya di dinding, miring, seolah ada yang baru saja menyentuhnya. Tangisan itu terdengar lagi. Dari dapur, Raka melangkah perlahan. Lampu dapur berkedip, dan di sana, ia melihat bayangan berdiri membelakanginya. Rambut panjang, baju rumah lusuh yang ia kenal. "Ibu." Bayangan itu berhenti menangis. Kepalanya perlahan menoleh. Wajahnya pucat. Mata cekung. Air menetes dari rambutnya. "Ibu tidak capek kah?" Suara itu berbisik. "Yang capek itu kamu." Lampu mati. Saat menyala kembali, dapur kosong. 3 hari sebelum kematian ibunya, Raka memang mendorongnya. Bukan keras,
Hanya refleks saat ibunya terus menyalahkannya karena belum mendapat pekerjaan tetap. Ibunya terpeleset. Kepalanya membentur lantai kamar mandi. Saat itu ibunya masih sadar. Masih bisa berdiri. Masih bisa tersenyum. "Kamu tidak sengaja kan, kah?" Raka hanya diam. Ia tidak pernah benar-benar meminta maaf. Dan malam itu, ia tidur. Ibunya meninggal keesokan paginya karena pendarahan dalam. Raka sengaja tidak mengunci pintu malam itu. Ia ingin membuktikan dirinya tidak gila. 3/4 malam. Pintu terbuka sendiri. Angin masuk. Langkah kaki terdengar jelas. Ia berdiri di ruang tamu. "Ibu." Sosok itu muncul dari gelap. Lebih jelas dari malam sebelumnya. Kulitnya pucat kebiruan. Rambutnya basah seperti baru keluar dari kamar mandi. Dan ada memar di pelipisnya. Persis seperti luka saat jatuh. "Kamu pernah berharap ibu mati, kan, kah?" Raka gemetar. Air matanya jatuh. "Maaf." Sosok itu tersenyum tipis. "Tapi ibu tidak pernah berharap kamu tidak lahir." Kalimat itu menghantam lebih keras dari teror manapun. Raka mulai berbicara sendiri. Ia selalu membuka pintu pukul 3 pagi. Tetangga melihatnya berdiri di teras seperti menunggu seseorang. Beberapa orang mulai berbisik. Anaknya stres. Raka tidak peduli. Karena setiap malam ibunya datang. Kadang duduk di sofa. Kadang berdiri di dapur. Kadang hanya menangis. Tapi tidak pernah menyentuhnya. Seolah ada batas. 03 pagi. Raka sudah menunggu. "Ibu, jangan pergi lagi." Sosok itu berdiri di depan pintu. Kali ini lebih dekat. Tangannya terulur. Raka tahu itu salah. Ia tahu tubuh itu bukan lagi manusia. Tapi ia tetap melangkah. Ia memeluknya. Tubuh itu dingin, basah, berbau tanah. Dan tiba-tiba, ia merasa sesak. Seolah dipeluk oleh air. "Ibu tidak bisa tinggal." Bisikan itu terdengar tepat di telinganya. Tapi rasa bersalahmu membuat ibu terjebak. Raka terjatuh ke lantai. Saat membuka mata, ia sendirian. Keesokan paginya, foto ibunya retak di bagian wajah. Retakan tepat di pelipis. Raka menatap lama. Ia akhirnya menangis seperti anak kecil. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Ibunya tidak datang untuk menghantuinya. Ibunya datang karena ia tidak bisa melepaskan dirinya sendiri. 03:00. Pintu terbuka seperti biasa. Sosok itu berdiri di sana. Namun kali ini wajahnya lebih damai. "Kamu harus hidup, kah?" Raka jatuh berlutut. "Maaf." Sosok itu tersenyum. "Maaf diterima. Tapi jangan ulangi pada hidupmu sendiri." Dan untuk pertama kalinya, pintu tertutup tanpa suara. Langkah kaki tidak terdengar lagi. Tidak ada tangisan. Tidak ada jejak air. Jam menunjukkan 03:07. Dan sejak malam itu, pintu tak pernah lagi terbuka sendiri. Kadang yang kembali setiap jam 3 pagi. Bukan arwah, bukan hantu, bukan makhluk astral, tapi rasa bersalah yang tidak pernah diberi ruang untuk dimaafkan. Penyesalan bisa membangkitkan bayangan, dan semakin kita menolak mengakui kesalahan, semakin lama ia tinggal. Karena yang paling sulit dihantui bukanlah rumah kosong, tapi hati yang tidak pernah memaafkan dirinya sendiri.